Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ari Widianti. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Petompon 03. Saat ini saya juga merupakan CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan tugas modul 2.1 koneksi materi pembelajaran berdiferensiasi. Berikut paparannya. Pertanyaan pemantik yang pertama dalam koneksi antar materi modul 2.1 ini adalah: buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan minat belajar dan profil belajar murid dan memandang bahwa setiap murid adalah unik, berbeda, dan beragam. Konsep pada pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan pada kualitas murid. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Pembelajaran ini juga menyediakan berbagai macam variasi strategi pada konten, proses, dan produk. Pembelajaran ini juga berpusat pada siswa atau student center. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, sifat penilaian yang berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi harus memetakan kebutuhan belajar murid yang meliputi: yang pertama, kesiapan belajar atau readiness, merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Tujuannya adalah untuk memodifikasi pembelajaran dan tingkat kesulitan sehingga dapat dipastikan setiap siswa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua adalah pemetaan minat. Salah satu motivasi terpenting bagi siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pemetaan profil belajar. Pendekatan yang disukai siswa untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Strategi merupakan hal penting yang perlu digunakan dalam pembelajaran diferensiasi, meliputi: yang pertama, diferensiasi konten. Materi pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang perlu dipelajari siswa berdasarkan kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Hal ini adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh siswa untuk memungkinkan mereka berlatih dan memahami isi materi. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Merupakan strategi memodifikasi dengan tagihan produk hasil belajar siswa dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Hal ini bersifat perwujudan atau tangible. Setelah mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi, muncul pertanyaan: mengapa sih pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Sebagai seorang guru, kita harus memahami perbedaan murid karena setiap murid adalah unik, memiliki latar belakang dan minat yang berbeda. Setiap murid juga belajar dengan kecepatan belajar yang berbeda, baik dari segi tingkat dan kecepatan maupun tingkat kesiapan belajar yang berbeda. Setiap murid juga memiliki perbedaan cara berpikir. Ada yang sudah memiliki pola berpikir konkret, ada juga yang memiliki pola berpikir abstrak. Ada nih yang sudah mampu mandiri dalam belajar. Ada juga yang belum mampu mandiri dan masih butuh banyak bantuan dan pendampingan. Jadi, jelas, tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Dengan memetakan kebutuhan belajar murid, maka kita bisa memvariasikan strategi dalam pembelajaran dan memvariasikan bantuan atau scaffolding yang diberikan kepada murid. Adakah koneksi antar materi ini dengan materi-materi modul sebelumnya? Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 adalah: untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru
harus melakukan atau berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak modul 1.3, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di dalam ruang kelas, terutama disiplin positif, membuat kesepakatan kelas dan menerapkan kontrol guru sebagai manajer, maka akan dapat mewujudkan terbentuknya komunitas belajar yang mendukung ekosistem belajar yang berdiferensiasi. Dengan menjadikan pemetaan kebutuhan belajar murid sebagai sebuah rutinitas yang selalu dilakukan guru, sehingga bisa mewujudkan variasi strategi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan hal ini konsisten dengan pembelajaran berdiferensiasi bila terus dilakukan. Demikian simpulan koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadilah guru merdeka yang tergerak, bergerak, dan selalu menggerakkan.